Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan membawa Anda lebih dalam lagi untuk demonstrasi sistem informasi pangan yang telah berjalan di Kabupaten Bandung sebagai hasil kerjasama antara MWA Training and Consulting dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung pada tahun 2018. Dan sampai video ini direkam pada Desember 2021, aplikasi ini masih berjalan. Aplikasi yang Anda lihat di sini adalah versi web based ya, versi berbasis situs. Karena Sigapas ini ada dua versi, yaitu versi mobile dan versi website. Dan kedua versi ini punya manfaatnya masing-masing, di mana untuk mobile manfaatnya adalah untuk mengumpulkan data oleh enumerator. Dalam hal ini adalah data harga dan data pasokan. Sehingga enumerator tidak lagi membawa kertas yang banyak, kemudian ada salah hitung atau salah catat, karena di aplikasi mobile sudah ada standarnya. Titik koma itu tidak lagi menjadi kesalahan. Kemudian enumerator tinggal membawa smartphone-nya sehingga dia bisa mengisi kapanpun dimanapun. Tidak lagi dengan kertas kerja yang sangat merepotkan. Juga bisa rusak ataupun hilang ketika misalkan ada hujan maupun dan seterusnya. Untuk smartphone lebih aman. Dan yang sedang Anda lihat pada video ini adalah tampilan versi web base ya, yang bermanfaat untuk menampilkan analisis dari data yang dikumpulkan yang perhitungannya dilakukan di server. Jadi semuanya serba terotomatisasi dan real time. Di sini Anda juga bisa melihat tampilan menu ya di samping kiri ini. Ada tampilan general dan data master, dan tentunya nanti ketika Anda simak rangkaian video ini hingga tuntas, Anda akan mendapatkan pembahasan satu persatu. Setelah sebelumnya Anda telah menonton dua video sebelumnya, yaitu video pembukaan ya, garis besar secara umum tentang SIP, maupun dari opini dari Bu Cucu, Kabid Ketersediaan Kerawanan Pangan Kabupaten Bandung. Anda bisa tonton jika belum. Baik, mari kita langsung bahas mengenai fitur beranda di Sigapas versi web base. Di sini Anda dapati ada grafik harga pangan, grafik pasokan pangan, dan grafik penjualan pangan. Intinya sama, pola pikirnya sama, sehingga akan kita bahas mengenai grafik harga pangan. Grafik harga pangan yang akan ditampilkan seperti ini ya, untuk berbagai komoditas, ada beras medium, ada kedelai, ada daging sapi lokal, dan komoditas lainnya. Dan mungkin Anda bertanya kenapa tampilannya seperti ini? Ini bukan disebabkan oleh Sigapas yang rusak atau coding yang bug begitu, tapi karena kesalahan resolusi di laptop saya. Jadi ketika Anda melihat atau login ke Sigapas ini di komputer atau di PC, maka akan mendapatkan tampilan seperti ini. Tampilan di mana di sini ada datanya, dan kemudian di sini ada grafiknya untuk memudahkan pembacaan data dari waktu ke waktu, time series seperti itu. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi pemahaman Anda terhadap ide dari Sigapas ini. Jadi kita lanjut saja. Di sini secara default untuk beranda akan menampilkan harga rata-rata dan grafiknya pada waktu di mana beranda tersebut dibuka. Sebagai contoh ini, saya membukanya pada Desember 2021, maka yang ditampilkan adalah data Desember 2021. Tentu saja Anda juga bisa melihat data pada periode waktu yang lain. Sepanjang datanya ada ya, sepanjang datanya sudah dimasukkan oleh enumerator pada aplikasi Sigapas Mobile. Dan dalam kasus ini bisa dimasukkan dari bulan Juni 2018 ketika aplikasi ini di-launching. Baik, kemudian kita masuk ke pembahasan lebih detail selanjutnya. Di sini ditampilkan harga rata-rata beras medium per kilogram, yaitu sebesar 10.000. Di sini artinya pada bulan Desember, harga rata-rata beras di Kabupaten Bandung adalah 10.000. Kemudian di sini ada standar deviasi beras medium. Maksudnya adalah simpangan baku yang diperbolehkan pada harga tertentu dibandingkan dengan data yang telah dikumpulkan. Jadi Sigapas ini telah mengumpulkan data yang tadi kami sebutkan dari akhir tahun di bulan November ya atau Oktober, saya sedikit lupa, pada tahun 2018, dan secara rutin hingga video ini direkam. Dia mengumpulkan data beras, misalkan pada bulan pertama 15.000, kemudian pada bulan kedua
13.000, pada bulan ketiga 9.000 dan seterusnya begitu ya. Dan karena ada variasi data seperti itu, maka variasinya distandarkan melalui metode statistika tertentu. Muncullah angka Rp2.000 ini. Dan inilah yang menjadi pembeda antara sistem informasi pangan yang kami bangun di MWA Train and Consulting dengan sistem informasi pangan yang mungkin Anda ketahui. Disinilah poin penting supaya kita mengetahui apakah harga ini 10.000 ini normal. Dan di sini kita memahami atau mendapatkan status harga beras medium pada Desember 2021 ini harganya normal karena dari standar deviasi ini batas bawahnya adalah 7.900 dan batas atasnya 12.000. Harga beras di bulan Desember 2021 ini termasuk di tengah-tengah ya antara batas bawah dan batas tengah. Batas atas maksud saya. Ada di tengah-tengah antara ini ya, 7.000 atau 8.000 dengan 12.100. Maka harganya normal. Tapi jika kita lihat stabilitasnya, maka ini di atas standar deviasi yang ditetapkan. Artinya mungkin di bulan November ini harganya 7.000 atau 13.000. Artinya turun dari atau melebihi dari standar deviasi yang ditetapkan 2.000 ini atau 20%. Nah, mengapa ini kami buat presentasi seperti ini? Karena pada beberapa masa sebelumnya di Jawa Barat ditetapkan standar deviasi beras medium adalah 25%. Sehingga harganya normal, tapi ternyata di atas standar deviasi yang ditetapkan. Maka segera operasi pasar. Harganya normal tapi ada gejolak seperti itu. Dan kemudian pemahaman kita bisa lebih mudah lagi setelah adanya grafik ini. Ini grafik beras medium ya. Di sini bisa kita lihat, bisa dilihat secara full screen, kemudian bisa juga di print, bisa juga di download dalam versi PNG, JPEG, PDF atau SVG untuk bisa kita teruskan pada pemangku kepentingan yang tidak bisa mengakses Sigapas ini. Dan ini bisa juga di zoom out ya, zoom in seperti ini. Harganya bisa zoom out dan zoom in. Dan ini di hasil grafik ini bisa kita lihat nah ini tanpa pasar Ciwidey. Ini tanpa pasar Bale Endah. Jadi bisa kita pilih harga sesuai pasar di mana data diperoleh. Ini kita lihat full screen ya, mungkin agar bisa melihat dengan lebih terang. Nah, ini ya. Ini kita bisa lihat ternyata di pasar Sayati ini harganya 9.500. Kemudian di pasar Margahayu 10.200 sehingga menghasilkan tadi yang harganya adalah 10.092 ya. Nah, ini bisa dilihat per pasar juga sih. Ini kita bisa uncek ya, bisa kita uncek. Misalkan kita ingin hanya melihat dari pasar Ciwidey saja. Pasar Ciwidey, di sini bisa kita lihat harganya adalah 9.000 dan kita bisa bandingkan dengan pasar misalkan Cicalengka. Mana yang lebih mahal? Nah, ternyata harga di Cicalengka ini lebih tinggi karena 11.000. Sehingga bisa kita ambil kebijaksanaan bahwa operasi pasar sebaiknya dilakukan di Cicalengka daripada di Ciwidey, misalnya seperti itu. Dan adanya pembinaan pemasaran petani di daerah Ciwidey. Oke, kemudian selanjutnya seperti itu ya. Selain beras menampilkan kedelai, kemudian daging sapi lokal, cabai merah tunjung, beras premium, telur ayam broiler, daging ayam broiler, cabai merah rawit, ikan nila, ikan mas, bawang merah, bawang putih. Ini bisa diatur sendiri komoditasnya pada master komoditas. Tapi sebelum itu, pada video selanjutnya akan ditampilkan fitur GIS ini yang akan menampilkan titik lokasi dalam bentuk peta. Baik, mungkin sampai di sini penjelasan pada fitur beranda. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya yang akan membahas fitur-fitur selanjutnya. Jika ini bermanfaat, silakan di-share kepada mitra kerja Anda, kolega kerja Anda, baik di dalam instansi maupun di luar instansi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.